Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menjadi salah satu tujuan terakhir manusia adalah alam kubur. Setiap muslim maupun non-muslim akan kembali ke Maha Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tinggal di alam kubur setelah kematiannya di dunia. Di tempat tersebut manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kita bahwa di alam kubur setiap hari ada peringatan untuk manusia yang masih hidup di dunia agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan agar para manusia selamat dari siksa kubur yang amat sangat dahsyat pedihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur yang aku dengar." Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Lantas, peringatan apa yang alam kubur berikan untuk manusia yang masih hidup? Berikut ini adalah peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Peringatan yang pertama adalah perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal itu dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini karena kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu yang kedua, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemaninya. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk pengukurannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafannya. Setelah dikuburkan, ada orang-orang mulai meninggalkannya. Maka datang dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini," sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Lalu yang ketiga, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur.
Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu. Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang keempat, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah. Ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'ila A'la. Yang kelima adalah bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular. Di alam kubur, bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular titin. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayah Ibnu Abi Syaibah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sahabat beriman, 5 peringatan alam kubur kepada manusia yang masih hidup di dunia. Semoga setelah mendengar ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.